hukum Allah dalam Alkitab juga demikian. Karena itu tidak bisa tidak dibutuhkan cara yang lain oleh Allah, bukan menyuruh manusia bertobat dari dosa berbuat baik, bukan. Dibutuhkan cara lain, dan cara lain itu adalah penebusan atau penggantian oleh Kristus. Seluruh kebenaran kita, seluruh amal kita, perbuatan baik kita di hadapan Allah, Allah tidak seperti kain berbau. Siapa sudah pikir masuk atau tidak? Saudara Tuhan, saya mau masuk surga, saya harus selamat. Apa tidak yakin berbau? Hanya orang gila yang bisa melakukan hal ini. Karena itu saudara, maka supaya diselamatkan kita tidak perlu melakukan perbuatan baik, karena semuanya hanya berdasarkan iman pada Kristus. Nanti setelah kami selamat, baru kami berbuat baik. Tapi sebelum selamat, perbuatan baik kita ada. Karena itu saudara, semua Kristus mengadakan semua orang, siapapun juga, seluruh manusia tidak ada perbuatan baik. Hanya iman pada Kristus yang membuat orang itu bisa diselamatkan. Dulu saya waktu masih Kristen, saya justru menemukan ayat-ayat yang kontradiksi hanya ternyata juga ada di dalam Bible. Makanya Bible itu unik. Kalau di satu sisi nanti dikatakan bahwa Yesus Tuhan, tetapi di satu sisi ayat yang lain diterangkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu utusan, Yesus itu nabi. Banyak sekali ayat-ayatnya itu. Alhamdulillah, memang Allah itu maha besar. Meskipun kalau kitab suci yang sudah diturunkan itu kepada para nabinya, kita masih bisa ditunjukkan kebenaran-kebenarannya. Ingat, yang pertama apa? Hidup kekal. Tadi dikatakan bahwa manusia berdosa dan sebagainya, Anda perlu pertolongan dari Nabi Isa, dari Yesus dan sebagainya. Ternyata Yesus sendiri mengatakan apa? Anda kalau ingin hidup kekal alias tetap surga, Anda adalah harus mengenal satu-satunya Allah, percaya pada satu Allah, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Jadi topik pada hari ini dikatakan bahwa kalau Anda mau beriman dan percaya pada Yesus itu adalah Tuhan, Anda akan selamat. Maka Anda bisa baca di dalam Yohanes 17:3 bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu pada murid-muridnya. Saya akan pakai dengan tema keselamatan hanya oleh iman pada Tuhan Yesus. Perbedaannya hanya di sana letak-letaknya, di punya saya tidak ada. Mungkin punya saya masih dikasih tanda seru. Itu oleh perbuatan baik atau oleh iman. Jadi pilihannya hanya dua. Dan sekarang yang akan saya bahas adalah keselamatan oleh perbuatan baik. Ini dianut oleh mayoritas agama lain atau semua agama lain di luar Kristen. Bahkan oleh sektor-sektor tertentu sangat banyak di dalam Kristen. Saya berpendapat bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan saya berikan dua alasan. Pertama saja, karena Alkitab mengatakan bahwa manusia di luar Kristus yang belum percaya pada Kristus sama sekali tidak bisa berbuat baik. Saya katakan sama sekali. Kita lahir sebagai orang berdosa. Kami percaya dosa asal ya. Dan kata segala. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya ingin tekankan tiga kata yang saya garis bawakan. Segala bukan sebagian dari segala, bukan besar. Segala selalu, bukan kadang-kadang, bukan sering, selalu membawakan kejahatan. Saya akan kasih Tuhan ditambahkan lagi teman-teman. Ayat ini saja sudah lewat jelas untuk menunjukkan manusia tidak salah. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Lagi-lagi adalah segala, bukan bagian, bukan besar, segala. Dan yang ada dalam mereka lewat biru kesalehan. Kalau dikatakan segala dosa masalah. Ini segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi saya ini yang mengucapkan ini adalah orang beriman. Jadi bahkan bagi orang beriman kepada Kristus, kesalehannya tetap di hadapan Tuhan itu tercatat dalam begitu rupa sampai digambarkan seperti kain kotor. Tidak usah dijelaskan. Oke, Roma 20. Sebab waktu kamu berdosa, kamu bebas dari kebenaran. Tambah dosa, tambah keburukan. Taat 100% kepada dosa, sehingga tidak ada apapun yang baik yang bisa dilakukan. Ditambah lagi bebas dari kebenaran, tidak ada kebenaran sedikit pun.
Saya udah ada saya tidak dapat menentukan dua karena banyak 20 menit. Saya ingin menunjukkan tindakan yang kelihatannya baik, misalnya orang itu tetap dianggap dosa. Itu mungkin baik dalam tanda manusia, tapi tetap tidak baik pada dosa dalam tanda Allah. Kenapa? Kata mereka, tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kasih pada Allah atau Yesus. Yang pada 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih, taat, terbaik. Kalau kasihnya tidak ada, hanya taat lahiriah, itu tidak taat. Kedua, kamu tindakan itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. 1:21, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika lakukan banyak untuk kemuliaan Allah. Justru ada dua persyaratannya. Takut hanya orang yang percaya beliau kasih pada Allah. Kami percaya tidak bisa ada dalam diri orang yang bukan orang percaya Kristus. Takut bisa, kasih tidak bisa. Kalau kasih tidak ada, ingin memuliakan Allah pasti juga tidak ada. Jadi pada waktu orang yang bukan orang percaya itu taat atau dalam tanda petik melakukan Tuhan atau kalau dijabakan dilakukan tanpa peduli Tuhan. Dan saya tanya, perbuatan baik yang dilakukan tanpa peduli Tuhan, apakah itu baik? Sudah tahu. Jadi itu alasannya kami berpendapat tidak ada perbuatan baik. Kalau bagaimana sama dengan perbuatan baik? Baiknya tidak bisa. Alasan itu, seandainya dia bisa berbuat baik, perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Galatia 2:21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena tak berhukum Taurat. Bahkan Taurat tetap berbaik dan saya benarkan tidak seorang pun. Ayat 21. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sia pada Yesus. Justru karena manusia tidak terbaik, tidak bisa dibenarkan dan berbuat baik. Yesus harus jadi manusia mati. Kalau yang bisa, sia-sia mati. Jadi bahwa Yesus mati itu membuktikan tidak bisa perbuatan baik itu menghapuskan dosa, membenarkan orang. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau saudara naik motor jalan, melanggar peraturan Nabi tahu dibilang, satu dibilang lagi, saudara, aku berbuat salah. Apakah dari hal ini? Aku terus dosa. Aku berbuat, dia berbuat baik. Saya tanya saudara, kalau hati kawan, apakah orang dibebaskan? Ingat diri, hukum dunia pun sebetulnya tidak percaya perbuatan baik menghapuskan kejahatan. Hukum Allah dalam Alkitab juga demikian. Karena itu dari dosa berbuat baik bukan dibutuhkan cara lain, dan cara lain itu adalah penebusan atau penggantian oleh Kristus. 2:15 dan Kristus telah mati untuk semua orang sebagai yang hidup, tidak ada hidup untuk yang diri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk Kristus mati untuk mereka. Kata yang bukan bisa kita terangkan untuk kepentingan demi. Jadi Kristus mati menggantikan kita berdoa. Waktu kurang satu. Hukuman harus untuk kita. Lagi itu menggantikan. Hukuman menimpa dia menggantikan kita. Itu yang dimaksudkan dengan penggantian. Dan itu yang dimaksudkan kalau kami pada Yesus sebagai penebus juru selamat dosa. Di sana tapi sesungguhnya banyak kita yang ditanggung. Kesengsaraan kita yang dipikonya pada sambil jangan pula dipokok dari disertas, tapi dia tak dikawal karena pemberontakan kita. Dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bagian akhir Tuhan telah melimpahkan kepadanya Kristus kejahatan kita sekalian. Kristus kita sudah lagi Kristus menjadi pengganti kita. Kita yang berdosa, kita yang dihukum, dia menggantikan memikul hukuman yang terhadap kita. Karena itu sudah dia lakukan. Sekarang keselamatan tinggal gampangnya, hanya tinggal beriman. Tidak usah perbuatan baik apapun, hanya percaya Kristus. Sebelum disertakan tidak bisa. Ya.
Saya dengan dasar-dasarnya Efesus 2 ayat 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Menitah, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Ditambah lagi, itu bukan hasil pekerjaan yang bersama. Ditumpuk oleh Paulus untuk menekankan buang perbuatan baik. Sama dengan satu gelas kita melihat yang mata biru, itu ada orang-orang Kristen Yudaisme yang terdorong sesat. Mereka mengatakan kalau tidak disunat menurut adat istiadat yang dilakukan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras membantah pendapat mereka. Tentu Paulus dan Barnabas hanya iman. Mereka iman dan perbuatan baik. Lalu kita lihat dalam ayat 5, ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penentuan. Sidang yang pertama. Perhatikan, semua rasul, kecuali kita sekarang ini, semua penentuan. Dan kalau kita baca terus dan bilang oleh iman, saya ada pembatasan. Tapi jelas sidang terbiarkan Paulus dan Barnabas. Jelas oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sidang seluruh rasul penentuan. Saya kata Lukas 23 ayat 42-43 ini terjahat yang bertobat di kayu salib. Dalam terjahat ini ya tidak bisa berbuat baik. Tapi Yesus melihat yang berima dan Yesus menjawab, hari ini kau bersama dengan aku dalam Firdaus, artinya surga. Dijamin keselamatannya pada yang tidak punya perbuatan baik. Jadi saudara, kita melihat di sini mutlak kalau memang perbuatan baik punya andil, orang ini tidak mungkin masuk surga. Orang ini harus bertahan. Tapi bahwa dia hanya beriman yang tidak perbuatan baik dijamin masuk surga, menunjukkan dia diselamatkan hanya karena iman. Sampai cuma menambahkan menangkan juga. Waktu saya masih ada 5 menit, mungkin Pak Iwan menambahkan. Lalu saudara, ada ayat yang lain yaitu Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dalam Roma pasal 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini ada kata-kata kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri Allah, yang membuat Allah mau memberikan sesuatu anugerah kepada orang yang tidak layak terima. Kalau saudara kerja sama saya lalu dikasih gaji 5 juta, itu upah. Tapi kalau saudara diam-diam tidak ingin apa-apa, saya kasih 5 juta per bulan, itu namanya anugerah yang muncul dari kasih karunia. Nah, di sini oleh kasih karunia artinya andil kita tidak ada di sana. Lalu dikatakan ada kata-kata dengan cuma-cuma. Kalau dengan cuma-cuma free, gratis. Nah, kita beroleh penebusan. Berarti penebusan dosa kita yang berakibat pada keselamatan itu memang bukan karena andil kita di dalam, atau bukan karena jasa kita, amal perbuatan kita, tidak. Karena seperti dibilang tadi, kita di hadapan Allah tidak ada perbuatan baik. Kalau tidak ada perbuatan baik, apa yang kita mau ada untuk diselamatkan? Karena itu maka begitu Kristus mati, maka penebusan diberikan bagi kita dengan cuma-cuma. Lalu beberapa ayat setelah itu, yaitu ayat 27 dan 28 dari Roma pasal yang ketiga. Jika demikian, apakah dasarnya untuk berbeda? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Berarti di sini perbuatannya betul-betul dibuang di dalam urusan kita dibenarkan. Lalu dilanjutkan, melainkan berdasarkan iman di perbuatan baik. Jadi dalam Kristen, keselamatan itu hanya iman, bukan karena perbuatan baik, bukan juga iman plus perbuatan baik, bukan iman ditambah perbuatan baik, seluruh perbuatan baik dibuang di dalam urusan keselamatan. Jadi kalau ditanya, apakah orang Kristen perlu berbuat baik demi keselamatan? Perlu berbuat baik untuk yang baik? Boleh. Tapi demi keselamatan, orang Kristen tidak memerlukan perbuatan baik untuk keselamatannya. Lalu ini di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena yang ke-9 dibilang siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Jadi lagi-lagi di sini yang ditekankan itu adalah perbuatan.
kekuasaan yang tadi sudah dibacakan atau dijelaskan oleh Mbak Budi, berarti di hadapan Allah perbuatan baik kita itu tidak dinilai sebagai perbuatan baik, bahkan dinilai sebagai kotoran kain kotor. Kain kotor di situ itu bukan kain merah, bukan kain meja, bukan. Kain kotor di situ kalau diperiksa dalam terjemahan Alkitab dari bahasa aslinya, maka itu lebih menunjuk pada kain pembalut. Allah tidak seperti kain pembalut. Sekarang saudara pikir, masuk akal tidak? Saudara Tuhan, saya mau masuk surga, saya harus selamat. Apa tidak kain pembalut? Hanya orang gila yang bisa melakukan hal ini. Karena itu saudara, maka supaya disemangatkan kita tidak perlu melakukan perbuatan baik, karena semuanya hanya berdasarkan iman pada Kristus. Nanti setelah kami selamat, baru kami berbuat baik. Tapi sebelum selamat, perbuatan baik kita ada. Karena itu saudara, semua riset mengajarkan semua orang, siapapun juga, seluruh manusia tidak ada perbuatan baik. Hanya iman pada Kristus yang membuat orang itu bisa diselamatkan. Selain itu, maka semua orang sampaikan oleh pembicara dari Kristen ya. Ini hanya presentasi yang perlu disampaikan dari pembicara Islam. Jadi bukan menanggapi apa yang disampaikan oleh buah hambanya ini, ya gitu. Saya sangat awam dalam Islam, sehingga kalau digunakan kata-kata yang lazim dalam Islam tapi tidak pernah didengar di dalam Kristen, saya tidak mengerti. Jadi mohon pihak Islam pada waktu memberikan materinya, kata-kata seperti tadi ada kata mubalik, saya tidak tahu apa artinya. Jadi tolong diberikan terjemahannya. Ya, apa yang disampaikan oleh buah hambanya ini nanti juga mungkin bisa dijadikan sebuah sumber pertanyaan ya di akhir nanti supaya tidak keluar dari jalur. Yang pertama, pembicara menyampaikan bahwa tema yang ada di tempat ini, di belakang kita ini, itu bukan tanda tanya, tapi sebuah harga mati. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kekristenan meyakini bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya, tidak komentar. Ini tugas moderator untuk menyampaikan, bukan komentar Bapak. Ini tugas moderator untuk menyampaikan kepada peserta supaya tidak keluar dari jalur. Jadi kita menyimpulkan apa yang disampaikan ini. Kenapa? Ini sudah menjadi tugas moderator Pak. Mohon maaf Ustaz, ini sudah tugas jadi saya mohon maaf bahwa tugas moderator ya seperti ini. Jadi kami harus menyimpulkan supaya nanti dipahami oleh peserta baik dari Islam maupun oleh pengikut Kristus bahwa keselamatan itu hanya diperoleh iman di dalam Kristus. Itu yang kesimpulan yang boleh saya katakan dari dua pembicaraan ini ya. Jadi ini perlu saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan nanti tidak begitu paham ya. Baik, untuk selanjutnya kami sampaikan selanjutnya kami sampaikan kepada dua pembicara. Kami tertolong berbicara Kristen Begini Bapak, waktunya karena sudah habis, kita tetap diberi waktu penyampaian dia sampai di sini. Tentang nanti bagaimana selanjutnya nanti mengalir berjalan selanjutnya. Sekarang tugas Ustaz berdua untuk menyampaikan presentasi sesuai dengan tema. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera kepada yang lain. Saya ucapkan terima kasih, rasa syukur yang sangat besar kepada Allah SWT. Kita bisa bertemu di tempat yang keadaan sehat. Lupa kita juga aturkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah saya sampai hari ini bisa menggunakan agama yang benar. Terima kasih. Saya bisa langsung bertemu dengan Pak Esra dan Pak Budi Asali. Kita di sini dialog, santai aja, nggak usah tegang-tegang, yang nonton santai aja, nggak santai. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi dan Pak Esra bahwa keselamatan itu hanya diperoleh karena beriman pada Tuhan Yesus. Makanya saya tanda tanya itu. Dulu saya waktu masih Kristen, saya yakin sekali bahwa Yesus itu menolong saya. Jadi kalau ada orang berdosa, kemudian dosa-dosa Anda akan ditebus dengan hanya beriman pada Tuhan Yesus, maka hanya orang bodoh tawaran yang sangat menggiurkan ini ya. Tapi ingat ya, tawaran itu datangnya dari mana? Kalau tawaran itu datangnya dari Allah berdasarkan sumber yang valid, tawaran itu dari para nabi, tawaran itu dari Yesus sendiri. Hari ini juga saya kembali jadi Kristen. Ucapan seorang nabi yang asalnya Rasul Paulus bukan nabi, tapi mereka katakan itu Rasul. Paulus tidak pernah menerima firman Tuhan. Coba Anda periksa seluruh Alkitab, kapan Paulus menerima firman Tuhan? Tidak pernah diucapkan bahwa saya menerima firman Tuhan dan sebagainya. Pasti larinya ke Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu tanda tanya besar. Kita mungkin akan seharian bisa bahas Roh Kudus nanti.
Saya lanjutkan. Karena apa? Dulu saya waktu masih Kristen, saya justru menemukan ayat-ayat yang kontradiksi hanya ternyata juga ada di dalam Bible. Makanya Bible itu unik. Kalau di satu sisi nanti dikatakan bahwa Yesus Tuhan, tetapi di satu sisi ayat yang lain diterangkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu utusan, Yesus itu nabi. Dan banyak sekali ayat-ayatnya itu. Alhamdulillah, memang Allah itu maha besar. Meskipun kitab suci yang sudah diturunkan itu kepada para nabinya, kita masih bisa ditunjukkan kebenaran-kebenarannya. Jadi meskipun kitab itu banyak dirubah-rubah, ternyata kita bisa menyelidiki ada cacat-cacatnya yang bisa kita periksa di dalamnya. Itulah sebabnya orang Kristen mudah sekali menjadi Islam. Kenapa? Kita nggak usah khotbahin mereka dengan ayat Al-Quran. Pasti mereka menolak 100% karena mereka mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad adalah nabi palsu, Al-Quran adalah dari setan dan sebagainya. Tetapi orang Kristen kalau disuruh periksa kitab suci sendiri, mereka akan terbelalak. Karena apa? Pertama, saya katakan tadi bahwa janji keselamatan tidak pernah diucapkan oleh Yesus, tetapi sebaliknya Yesus mau mengajarkan apa? Bisa Anda baca dalam Yohanes 7:3. Ini sangat terkenal sekali ayat ini ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini syahadat. Ini sumpah setia. Kalau alias tempat surga, Anda adalah harus mengenal satu-satunya Allah, percaya pada satu Allah dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Jadi topik pada hari ini dikatakan bahwa kalau Anda mau beriman dan percaya pada Yesus itu adalah Tuhan, Anda akan selamat. Maka Anda bisa baca di dalam Yohanes 7:3 bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya. Tadi banyak disebut bahwa hanya beriman dan sebagainya tanpa perbuatan iman tok. Bisa Anda bayangkan apakah hal itu lumrah? Karena doktrin iman tok ini juga dibantah oleh Yakobus. Yakobus mengatakan apa? Hanya perbuatanlah yang menyelamatkan kalian. Seorang pelaku itu selamat karena dia berbuat. Dia mengamankan seorang yang membunuh, bukan hanya beriman. Tetapi Paulus mengatakan imannya saja. Yesus itu sebagai Tuhan kamu selamat. Dibantah oleh sendiri oleh Yakobus. Yakobus adalah murid langsung dari Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Banyak ayat-ayat pertentangan itu. Bahkan Pak Budi itu sudah nulis cerita itu masalah Yakobus dan Paulus itu saya juga baca. Begitu ya. Yakobus bilang perbuatan itu yang menentukan kamu masuk ke surga atau tidak. Oke. Dan juga kalau kita melihat syahadatnya orang Yahudi, ini bisa kita baca di dalam Perjanjian Lama. Jadi ada tali merah antara ajaran Yahudi dan ajarannya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mati dan akan menebus dosa-dosa kalian semua dan kalian habis ini masuk surga semua. Hanya karena kalian menganggap aku sebagai Tuhan, tidak pernah ada dapatkan ayat itu di dalam Alkitab. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu pada murid-muridnya. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang diajarkan Yesus itu tidak ada kontradiksi. Sama. Kalau dalam Yahudi, saya Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ini adalah diucapkan saat sembahyangnya orang Yahudi 1 hari 2 kali mengucapkan kalimat ini sampai hari ini. Dan itu juga diterapkan oleh Yesus pada murid-muridnya. Yesus tidak pernah mengajarkan macam-macam, yang diutamakan adalah sembahlah Allah saja. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa hanya beriman pada Yesus ada selamat, bukan seperti itu. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada satu ayat pun nabi-nabi mengajarkan bahwa keselamatan itu nanti diperoleh oleh Yesus. Kalau dosa waris sudah ada di zaman Nabi Adam, nabi pertama waktu turun pertama kalinya dibahas pasti adalah dosa waris. Tetapi ada baca di dalam semua kitab perjanjian lama. Yang notabene itu adalah kitab anak, kitab sucinya orang Yahudi hingga detik ini. Yang Anda yakini itu adalah perjanjian lama. Rabi-rabi Yahudi sangat tersinggung gitu kalau dikatakan itu perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Padahal kitab suci itu masih dipakai sampai hari ini oleh orang Yahudi. Jadi tidak ada kontradiksi. Kalau dikatakan bahwa Yesus Nabi Adam mewariskan dosa waris dan sebagainya, pasti Nabi pertama kali turun yang diajarkan adalah dosa waris. Ternyata tidak ada. Perjanjian lama kita cari tidak ada dosa waris. Dan perlu penebusan pun juga tidak ada. Jadi itu penekanan saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita Isra Facebook dan bersama. Saya seperti dengan Pak Isra ini berkata sekitar. Jadi dulu terus saya sudah ke Subang terjadi, ketemu jalan terjadi, ketemu di mana-mana. Akhirnya jasa besar Abdullah Basian Foundation banyak tujuan itu terrealisasi. Jadi saya sangat bersyukur ini kesempatan emas. Salah saya mendengarkan presentasi dari Pak Edi dan Pak Musa ini betul-betul sangat berdampak keselamatan ini. Dan saya kira beliau juga tentu akan mencari keselamatan itu. Saya sendiri mencari keselamatan, semua orang di sini menginginkan keselamatan. Ini adalah momen terus kesempatan emas kepada pendeta Isra Al-Fansur dan Budi Asali untuk menjelaskan, membuktikan fakta yang saya bilang, untuk membuktikan bahwa ajaran yang Bapak sampaikan itu benar. Kalau itu benar, mungkin kita di bawah ini kamera yang ikut Bapak pendeta berbeda sekarang juga. Sekali lagi tolong buktikan bahwa itu benar. Kenapa? Karena apa yang Bapak sebut akan Bapak katakan, kalau Bapak tidak bisa membenarkan, berarti klaim Bapak gugur. Sama dengan kami semua. Al-Quran bukan bukti kebenaran, itu adalah klaim kebenaran. Maka apa yang dikatakan oleh Ahmad, apa yang dikatakan oleh Zakir Naik, apa yang dilakukan oleh Pak Kristo adalah berupaya untuk memberikan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Sekarang kami menunjukkan begitu. Betulkah orang Yahudi umat Yesus melakukan itu? Betulkah di sinagoga diajarkan seperti itu? Betulkah ketika Yesus di bait Allah mengajarkan seperti itu? Benarkah orang ramai-ramai menyembah Yesus sebagai Tuhan di Israel atau di Galilea? Itu yang saya ingin benarkan dari Bapak. Jadi, mengapa saya katakan demikian? Karena ini dialog ilmiah. Saya sangat tertarik. Bapak mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam iman kepada Yesus. Sementara partner saya mengatakan bahwa keselamatan itu adalah beriman kepada Allah. Nah, ini harus kita uji mana yang benar. Jangan kita terima saja itu berbeda bahwa ini adalah dialog ilmiah. Nah, yang kedua, Bapak mengatakan bahwa tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Itu buktikan. Dan pihak partner saya juga akan membuktikan. Jadi tidak bisa hanya klaim-klaim seperti itu saja. Jadi sekarang kesempatan, mungkin kesempatan emas kepada Pak Isra, kepada Pak Biasani, buktikan dan kalau memang benar bahkan kita berdiri di Bapak. Cuma saya kira begitu. Selanjutnya, saya ingin penjelasan apa itu perbuatan baik. Di sini ada kita perlu diskusikan saja, karena di sini ada keselamatan hanya kepada Tuhan dalam beriman kepada Yesus. Sekarang definisikan perbuatan baik itu tadi itu apa itu? Itu hanya perbuatan baik itu seperti apa? Lalu kemudian Tuhan, apakah Tuhan ini pencipta alam semesta? Nah, ya, jadi Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah penguasa alam semesta, bukan? Ya, jadi Tuhan adalah penguasa alam semesta. Jadi Tuhan pencipta alam semesta dan Tuhan penguasa alam semesta kita sepakat semua. Itu bagus sekali. Saya kira setiap pertanyaan panjang yang saya tunggu adalah bukti-bukti yang akan disampaikan oleh guru bicara ini.